Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dimohon untuk memasuki area dan dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat pagi kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Drone Talk Show dan pada kesempatan kali ini Drone Talk Show didukung oleh Asta. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dian Rusdiana Hakim as Chairman of Asta, Bapak Indra Permana Sopian as CEO of Beta UAS, Bapak Gilang Wirata Pratama Hadi as CMO of Terra Drone Indonesia, Bapak Sunanto Aji Darmo, Wakil Ketua 2 Komite UAV Drone Federasi Aerosport Indonesia FASI, Bapak Adrian Hartanto, Smart Mining Team, Operational and Marketing Hanwha Mining Services Indonesia. Senang sekali saya Firly yang akan menjadi pemandu acara hingga siang hari nanti. Hadirin sekalian, Drone Talk Show merupakan bagian dari Pamerindo Sustainable Events yang merupakan misi keberlanjutan kami untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam semua kegiatan yang kami lakukan dan mendorong stakeholder industri di dalamnya untuk melakukan hal yang sama, yang mencakup semua sisi operasional, business practice, sampai memberikan pemahaman dan informasi kepada jaringan komunitas kami, sehingga dapat membangun dampak yang positif. Agenda pertama pada pagi hari ini akan dibuka oleh opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Rusdiana Hakim dan dilanjutkan oleh sesi presentasi para pembicara. Kepada Bapak Dian Rusdiana Hakim, kami persilahkan untuk maju ke stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat para tamu undangan, rekan-rekan industri pertambangan dan para inovator teknologi dan seluruh peserta pameran yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rusdiana Hakim dari Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak yang biasa disebut ASTA. ASTA sebagai organisasi yang menaungi beberapa pihak yang berkecimpung dalam teknologi tanpa awak, yang selalu berkomitmen mengembangkan teknologi tanpa awak di berbagai sektor industri. ASTA berperan penting dalam dukungan teknis, regulasi dan sertifikasi bagi pengembangan teknologi nirawak di Indonesia. Kami berupaya memastikan bahwa teknologi tanpa awak yang digunakan di Indonesia memenuhi standar keselamatan internasional serta dapat diintegrasikan dengan baik dalam berbagai sektor industri. Salah satunya adalah pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, ASTA telah bekerjasama dengan pihak swasta dan juga pemerintah dalam pemanfaatan drone dalam operasi yang cukup kompleks dan berisiko tinggi seperti survei dan inspeksi di industri pertambangan. Dengan latar belakang ini, izinkan saya menyampaikan bahwa pameran ini Dengan latar belakang ini, izinkan saya menyampaikan bahwa pameran hari ini adalah kesempatan luar biasa untuk bisa lebih mendalami bagaimana teknologi tanpa awak memberikan solusi nyata bagi industri di pertambangan. Pameran ini berfokus pada pemanfaatan drone dalam industri pertambangan. Salah satu bukti yang nyata bagaimana teknologi terus berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di sektor ini. Di tengah dinamika industri pertambangan yang terus berkembang, kita dihadapkan pada tantangan yang selalu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Teknologi ini hadir sebagai solusi modern yang menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dalam konteks pertambangan, drone ini hanyalah sebuah alat. Drone telah menjadi solusi inovatif yang mempermudah berbagai aspek operasional, mulai dari inspeksi bawah tanah, pemetaan area tambang, hingga pengukuran volumetrik
hasil tambang dengan akurasi yang sangat tinggi. Tidak hanya mengurangi risiko bagi pekerja, teknologi ini juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat, lebih akurat, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi dan biaya dan waktu. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pertumbuhan drone di Indonesia terus meningkat. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi ini semakin diterima dan digunakan dalam berbagai industri, termasuk di pertambangan. Para hadirin yang saya hormati, saya berharap melalui pameran ini, kita semua dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi terbaik dalam memanfaatkan drone untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan di industri pertambangan. Semoga acara ini dapat menjadi wadah inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan membawa industri pertambangan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dian Rusdiana Hakim untuk opening speech-nya. Bapak Rusdiana Hakim ini selaku Chairman of ASTA. Ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya perkenalkan host sekaligus moderator kita pada webinar hari ini, yaitu ada Bapak Asya Wadia Sailan selaku Chairman of ASTA. Kepada Bapak Asya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul semua. Kita sama-sama nih, kita mau bahas biar agak santai ya. Jadi kita bahas tentang drone. Tadi Pak Dian udah menyebutkan teknologi drone itu solusi yang inovatif. Nah, nanti kita oprek satu-satu di sini. Kita nanti ada 4 orang panelis. Ini masing-masing expert di bidangnya. Jadi ada nanti saya perkenalkan juga nanti ada Pak Indra, ada Pak Gilang. Pak Indra ini di Beta itu manufaktur drone. Kalau Pak Gilang itu di drone services. Nanti juga jadi narasumber kita diskusi bareng-bareng. Kemudian ada Mas Aji, Pak Sunanto Aji Darmo nih teman lama saya juga nih. Kalau kita nyebutnya Aji Roket. Kemudian ada Mas Adrian dari Hanwa, ini praktisi mining juga, nanti kita bisa sama-sama kita diskusi. Jadi tujuan hari ini sebetulnya untuk membahas bahwa teknologi itu, drone itu udah sejauh mana sih, dan untuk di mining operationnya seperti apa. Seperti yang tadi Pak Dian sudah sampaikan bahwa memang drone itu bisa membantu secara cepat mengakuisisi data, kemudian dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga diskusi nanti ini mudah-mudahan kita bisa menggali aplikasi di dunia nyatanya di bidang tambang, terutama di bidang tambang itu akan seperti apa jadinya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya panggil aja semua panelisnya. Yang pertama itu ada Pak Indra. Silakan Pak Indra. Kemudian yang kedua ada Pak Gilang. Pak Gilang dari Teradrone Indonesia. Kemudian panelis ketiga ada Pak Adrian Hananto. Silakan Hananto, Pak. Dan yang terakhir Pak Aji, Pak Sunanto Aji Darmo, silakan. Terima kasih. Oke, saya mohon izin duduk dulu nih. Oke, seperti yang disampaikan tadi, nanti panelis-panelis ini akan mempresentasikan sesuai background-nya masing-masing. Yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Pak Indra. Pak Indra dulu ya, Pak Indra dari Beta. Pak Indra ini adalah founder dan CEO dari PT Bentara Tabang Nusantara. Beliau ini lulusan dari FTMD, ITB, Fakultas Teknik Dirgantara ya, Dirgantara. Dan setahu saya Beta juga foundernya semua dari
teknik dirgantara Pak Indra ya. Jadi memang perusahaan Beta adalah perusahaan manufaktur yang fokus di manufaktur untuk drone dan sistemnya, sistem tanpa awak. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan langsung ke Pak Indra untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Indra dari Beta Unmanned Aircraft Solutions. Jadi kami adalah perusahaan produsen drone untuk kebutuhan industri lokal. Dan hari ini saya akan memperkenalkan konsep drone untuk kebutuhan aset manajemen di industri besar, terutama untuk di pertambangan. Next. Nah ini latar belakangnya sedikit. Jadi perusahaan kami berdiri dari tahun 2016, base-nya di Bandung. Dan kita fokus di drone-drone yang seperti ini ya. Jadi berbeda dengan drone-drone seperti DJI. Next. Next. Oh nggak ke ini ya? Oh nggak ke convert semua. Ya udah mungkin ini dulu ya, next dulu ya. Di-share dulu yang slide full-nya. Oke, sambil diberesin dulu nih, sambil kita... Atau ini aja mungkin cerita aja kali ya, nggak usah pakai slide lah. Boleh. Silakan. Jadi sekarang drone itu sudah sangat mudah dioperasikan ya. Drone itu sebenarnya pemanfaatannya, drone itu sekedar kendaraan, pemanfaatannya itu tergantung kamera atau sensor yang kita pasangkan. Nah kebetulan kemarin Beta kita habis ketemu IBM, ada kerjasama. Jadi kita ingin mengintegrasikan drone ini dengan AI IBM untuk kebutuhan manajemen aset. Karena ketika kita berbicara industri yang besar seperti pertambangan, itu sangat banyak aset yang harus bekerja secara 24 jam, tidak boleh mati sama sekali. Karena ketika dia mati itu kerugian perusahaan itu bisa sampai miliaran. Tapi karena aset ini terus menyala dan susah diakses, itu tidak mungkin diinspeksi dengan manusia secara langsung, makanya kita menggunakan drone. Nah, tapi tadi asetnya itu tersebar sangat banyak. Jadi dengan drone ini dan AI, itu based on kondisi visualnya, based on kondisi fisiknya, kita bisa menilai apakah aset tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Gitu. Nah, dengan drone sekarang kita tidak perlu lagi ngirim operator atau ada operator gitu ya buat melihat layar, lihat drone-nya ini asetnya bagus atau enggak nih. Jadi nanti AI-nya itu akan memberitahu secara otomatis kepada operator. Jadi operator sekarang nggak perlu standby di depan layar 24 jam. Jadi ketika misalnya ada kerusakan, bisa langsung dapat notifikasi dan AI ini juga bisa melakukan predictive maintenance. Jadi dia bisa memperkirakan kondisi suatu aset sebelum terjadi kerusakan atau downtime. Nah ini tentu saja jadi fitur yang sangat penting gitu ya di industri besar, terutama untuk pertambangan. Dan kelebihannya adalah AI dari IBM ini tuh dia bisa di training sendiri, Oh ini udah kelihatan ya. Next mungkin. Next mungkin langsung ke ininya aja. Next. Nah ini. Nah jadi data yang kita collect dari drone seperti contoh ya, ini kita menginspeksi tower listrik gitu ya. Nah ini kan sekarang inspeksinya tuh manual gitu. Tiap hari ada orang yang manjat melihat kondisinya gitu kan. Padahal sebenarnya ini bisa tinggal terbangin drone. Terus nanti drone-nya ini dia punya fitur object recognition ya, jadi pengenalan objek. Jadi kita bisa pilih kita mau inspeksi apa nih insulatornya. Nah dia nanti otomatis drone-nya itu akan lebih fokus ke insulatornya. Nah dengan sistemnya IBM itu dia akan memberitahu insulatornya ini sedang dalam kondisi bagus gitu. Nah kalau kondisinya jelek, dia akan langsung otomatis kirim notifikasi ke operatornya di pusat. Nah kemudian selain memberikan notifikasi apabila ada kerusakan gitu, ada kondisi yang tidak bagus, yang lebih seru lagi adalah dia bisa memprediksi kondisi aset tersebut dalam jangka panjang. Nah, dan semua aset ini sekarang bisa dipantau secara terpusat hanya dalam satu platform. Gitu. Next.
Nah, jadi sekarang kelebihannya dengan drone dan sistem asset management ini kita bisa lebih cepat ya dan lebih luas coverage kita untuk inspeksi, kemudian lebih aman juga karena sekarang operator tidak harus langsung terjun ke lapangan atau ke lokasi yang berbahaya, bisa langsung kirim drone. Dan sekarang dengan platform ini kita selain data yang kita collect dari drone, data-data historicalnya perusahaan yang terkait aset tersebut itu juga bisa diintegrasikan ke platform ini untuk men-training, melatih AI kita. Kenapa? Karena sebagai contoh, setiap benda yang kita inspeksi itu sebenarnya pasti AI-nya tuh beda gitu. Dia harus mengenali kondisi kerusakan setiap benda itu kan beda-beda gitu kan ya. Jadi AI ini harus kita training dulu berdasarkan data historical perusahaan. Kerusakan seperti apa sih sebenarnya secara visual yang dibilang rusak atau perlu diganti. Nah ini bisa kita training sendiri oleh perusahaan dan AI ini sepenuhnya adalah milik perusahaan. Karena kita tidak menggunakan cloud ya, ada pilihan tidak menggunakan cloud, kita bisa set up on-premise di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi data perusahaan dijamin aman. Nah kemudian tadi ketika ada anomali, ada kerusakan akan secara otomatis dinotifikasi, kemudian downtime aset kita akan lebih kecil dan bisa diprediksi. Terus yang lebih penting juga sebenarnya dengan platform ini kita mudah untuk berkolaborasi dengan operator-operator di lapangan. Kalau sekarang misalnya kita itu ngirim perintahnya atau SOP-nya itu secara manual gitu ya. Nah sekarang dari satu platform terpusat ini, operator lapangan itu tinggal buka dan lihat aja hari ini tuh apa yang harus dikerjakan. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Pak Indra terima kasih. Menarik sekali tadi ya, jadi kalau saya lihat ada beberapa poin tadi, drone sekarang udah bukan hanya sekedar terbang, tapi udah bisa otomatis nge-processing, kemudian AI udah ikut-ikutan juga, bukan ikut-ikutan ya, cuman udah gabung nih kita semua di drone itu bukan hanya sekedar alat terbang, tapi udah mulai masuk ke teknologi yang lebih dalam lagi, udah masuk ke processing AI sehingga untuk memudahkan semua pihak untuk bekerja, perusahaan-perusahaan operasional akan lebih mudah gitu ya. Nah tapi tahan dulu, nanti pertanyaan kita akan kumpulkan semua di belakang biar teman-teman semua Bapak Ibu mendengar secara lengkap dari masing-masing panelis ini, nanti baru kita ada sesi pertanyaan. Oke, sebagai tambahan juga Pak Indra ini juga di Asta, tadi ketuanya Pak Dian, kemudian wakilnya ada 2. Pak Indra ini yang mengurus eksternal ya Pak Indra ya. Nah kalau yang ngurus internalnya itu saya, wakilnya. Jadi saya dan Pak Indra ini kita berpartner di Asta untuk membantu Pak Dian mengembangkan Asta ini. Oke, saya mau selanjutnya kita sambut Pak Gilang Wirata Pratama Hadi. Beliau CMO dari Teradrone Indonesia. Ini nanti Pak Gilang mungkin akan banyak bicara tentang pengaplikasian penggunaan drone, terutama di mining Pak Gilang ya. Jadi Pak Gilang ini dari Teradrone Indonesia itu salah satu drone service provider terbesar. Nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Karena Teradrone Indonesia headquarters-nya ada di Jepang ya. Oke, nah waktu silakan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Gilang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih sekali nih dengan teman-teman, khususnya senior-senior saya, Mas Asa, lalu Pak Haji, Pak Jeroket, ya Pak, dan juga dan juga Indra. Ini sebenarnya kita semua komunitas sebenarnya. Kita sangat sering berkumpul, sangat sering berbincang, dan tujuannya untuk apa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan lebih teknologi drone ini. Jadi ketika kita bicara teknologi, maka kita harus bercerita apa yang bisa dampak kita berikan dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya. Dan di saat ini saya ingin berbicara mengenai drone di pertambangan. Mungkin slide selanjutnya. Sebelumnya saya izin bercerita terlebih dahulu mengenai Teradrone. Mungkin videonya di skip aja nggak apa-apa, biar menghemat waktu lah.
Cukup, next lagi. Oke, ini yang pengen saya ceritakan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Asa, di mana kami Teradron Indonesia adalah bagian dari Teradron Corporation. Pusat kami ada di Jepang, dan saat ini kami punya 5 cabang di seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Belgia, Saudi Arabia, dan juga Netherlands. Jadi awalnya kami perusahaan di Indonesia ini mulai dari tahun 2016 dan memutuskan untuk bergabung ke Teradron Corporation. Kenapa? Karena kami berharap dapat mengakses ke berbagai macam teknologi yang dimiliki oleh Teradron. Karena jaringan pemanfaatan teknologi drone di seluruh dunia, mulai dari drone-nya itu sendiri, software-nya, dan juga pengalamannya. Lalu kami aplikasikan di Indonesia. Next. Nah, jadi ini kalau kita lihat dari jejak kaki kami, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah pernah kami injak. Dan apa sih yang kami lakukan sekian lama dari tahun 2016 hingga tahun ini? Kami ingin mencoba untuk menyasar ke berbagai macam sektor dengan membawa semua teknologi tadi. Mulai dari oil and gas, apa sih yang dilakukan oil and gas? Mostly kita melakukan inspeksi secara visual, ultrasonic test, ataupun bahkan pemodelan, itu kita lakukan di oil and gas, lalu di agriculture dan plantation. Yang paling umum mungkin Bapak Ibu sering lihat drone untuk spraying, kita melihat itu, lalu juga untuk studi kesehatan tanaman, menggunakan multispektral, atau bahkan hyperspektral sekarang sudah ada. Lalu masuk ke petrochemical, di pabrik, idenya banyak. Ada mengantarkan barang dari satu gedung ke gedung untuk mengurangi downtime dan menjaga keselamatan selama jalur traffic di darat. Ataupun bahkan inspeksi secara pada umumnya. Renewable energy juga solar panel, kami coba melakukan dengan thermal, melihat apakah ada kerusakan yang bisa ditemukan dengan kamera thermal. Konstruksi jelas beberapa kali kita lakukan untuk pembangunan bendungan, jalan tol, lalu juga untuk power generation tadi seperti Pak Indra sudah jelaskan, untuk tower kita lakukan modeling untuk lebih mudah menganalisa adanya default ataupun adanya jarak konduktor atau kabel yang mendekati dengan objek di bawahnya. Lalu juga untuk perencanaan dan tentunya untuk pertambangan yang nanti akan kita lebih banyak bicarakan. Next. Nah ini sedikit cerita juga mengenai teknologi. Jadi kami bermula dari drone yang warna oranye ini. Drone warna orange ini dibuat di Bandung. Mungkin kalau ada Pak Dian tadi. Salah satu karyanya beliau. Jadi kita salah satu karya beliau kita coba karyakan, semakin karyakan dengan output, itu kita bisa menghasilkan peta yang cukup akurat dengan produktivitas yang cukup tinggi. Tetapi setelah masuknya teknologi yang kami dapatkan dari Teradron, kami bisa mengakses ke teknologi lainnya seperti wahananya, ada drone tipe VTOL, ada tipe drone yang bisa terbang hingga 2 jam, ada yang bisa multirotor, ada sensor LiDAR, sensor GPR, magnetik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya. Dan yang saya ingin emphasize di sini adalah bahwa Teradron Indonesia punya tim yang benar-benar komit terhadap pemanfaatan teknologi drone di Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud komit di sini? Kami berharap dapat memberikan satu kualitas hasil pekerjaan kami yang terbaik. Kami usahakan selalu mengacu terhadap standar-standar yang ada. Lalu yang kedua mengenai keselamatan pengoperasian. Mengoperasikan drone itu oke, beberapa orang menganggap ini seperti sebuah alat yang kita bisa terbangkan, tapi tidak semudah itu. Seorang pilot harus benar-benar memahami bagaimana supaya selamat dalam pengoperasian yang mulai dari pengecekan sebelum penerbangan, pengecekan saat penerbangan atau bahkan setelah penerbangan dilakukan pengecekan ulang. Nah di situ yang kita maksud sebagai keselamatan. Dan terakhir adalah regulasi yang berlaku. Jadi kami ingin memastikan bahwa setiap pengoperasian yang kami lakukan, kami mendapatkan izinnya. Mulai dari izin pilot, registrasi drone, lalu juga izin terbang dari airnav ataupun lanut setempat, itu kami usahakan dan kami pastikan itu bisa kami dapatkan untuk pengoperasian. Oleh karena itu disitulah pengertian kami dalam komit dalam teknologi drone. Nah sekarang saya baru berbicara mengenai next. Terakhir, ini bercerita aja nih. Jadi kami Teradron itu juga tidak sendiri. Kami berkolaborasi dengan berbagai macam tipe partner kami di seluruh dunia. Dan bisa dilihat sendiri bahwa salah satunya ada logo Betara Tambang. Bisa dilihat, oke dapat jempol dari Pak Indra. Jadi memang kami sangat mengutamakan kolaborasi terhadap seluruh teknologi yang ada. Dan ini adalah kurasi dari Teradron mengenai teknologi yang kami bisa percaya. Dan harapannya adalah
dengan ini kita selalu bisa memberikan solusi paling efektif dan efisien yang dibutuhkan oleh klien-klien kami. Next. Salah sebenarnya ada satu mengenai tambangnya nih. Cuma jadi saya cerita aja deh kalau mengenai itu. Jadi karena konteksnya sekarang pertambangan, karena konteksnya Teradon untuk pertambangan, kami ada beberapa solusi. Pertama namanya fotogrametri, lalu kedua namanya LIDAR, lalu ada multispektral, lalu ada GPR, dan juga ada magnet. Di mana semua teknologi ini kita coba masukkan untuk ke setiap tahapan di pertambangan. Mulai dari yang paling pertama, eksplorasi. Pada saat tahapan eksplorasi, kita membutuhkan kontur yang cukup detail, di mana area pertambangan yang belum dieksplorasi pasti penuh padat pepohonan, mostly. Oleh karena itu dengan teknologi LIDAR, kita bisa menemukan kontur di bawah permukaan pepohonan tersebut. Lalu untuk di tahapan eksploitasi saat penambangan, bahkan kemarin kami sempat menggunakan teknologi GPR, Ground Penetrating Radar, untuk menemukan batasan lapisan yang telah merekah. Lalu kita lakukan formulasi untuk menghitung rekahannya yang beragam menjadikan sebuah diagram tertentu. Lalu bahkan di tahapan reklamasi, jadi setelah ditambang, berusaha ditutup lagi dengan reboisasi, kita bisa melakukan periodical survey, jadi kita dapatkan data yang cukup rapat, dan juga bahkan kesehatan tanaman yang bisa yang dibutuhkan untuk laporan RKAB tahunan. Nah, oleh karena itu mungkin saya lebih berharap ke diskusi aja ya setelah ini ya, di mana kita bisa lebih banyak pertanyaan mengenai bagaimana drone dapat dimanfaatkan pertambangan, yang pastinya kita bisa buktikan bahwa produktivitas jauh lebih tinggi, 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi kira-kira itu dulu dari saya. Siap. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Asa. Ya, terima kasih Pak Gilang. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Gilang. Ya, jadi kita semua udah mendengarkan ya dari Pak Indra manufaktur nih, pabrikan drone-nya, kemudian dari Pak Gilang dari drone service provider-nya, penyedia jasanya. Yang saya tahu juga Teradon ini salah satu penyedia jasa drone yang paling patuh, paling lengkap. Izin-izinnya paling lengkap di Indonesia, paling rajin beliau, sampai ke safety K3 juga ada. Itu. Jadi teman-teman di mining kalau mau pakai Teradon Indonesia nggak usah khawatir karena ini sangat comply sama aturan-aturan di Indonesia. Oke, nah ini berikutnya panelis berikutnya nih Pak Adriana Tanto ini, beliau dari Hanwha. Beliau di Smart Mining Division, nanti kita juga dengarkan beliau menyampaikan presentasinya supaya makin lengkap lagi. Nanti setelah itu baru kita diskusi bareng-bareng. Saya juga dari dua panelis saja saya udah banyak pertanyaan yang nongol nih kepala saya. Saya juga yakin Bapak Ibu juga ada beberapa yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi nantinya. Oke, mungkin biar mempersingkat waktu Pak Adrian silakan. Oke, terima kasih Pak Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Asta ya yang sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi mengenai mining efisiensi dan safety menggunakan HEADS Digitalization System ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Adrian Hartanto, saya dari Smart Mining Division Hanwha Mining Service Indonesia. Hanwha Mining Service Indonesia sendiri merupakan kontraktor untuk kegiatan pengeboran dan peledakan gitu di pertambangan. Kalau di Indonesia total sudah ada 27 tambang ya yang kita kerjakan. Nah, untuk diskusi kali ini kita akan membahas mengenai HEADS Digitalization System, di mana di dalamnya juga kita memanfaatkan drone teknologi ya untuk menghasilkan desain yang lebih presisi gitu. Next Pak. Di next saja. Oke. Jadi apa itu HEADS? HEADS atau Hanwha as Total Solution ini merupakan digitalization system ya, di mana kita memprovide solution atau digital system mulai dari kegiatan mapping, kemudian designing, kemudian kegiatan drilling, charging atau pengisian bahan peledak, kemudian blastingnya itu sendiri,
kemudian ada pengukuran fragmentasi, vibrasi, kemudian juga kita juga sampai ke millnya ya, jadi kegiatan loading, hauling, crushing. Nah, semua data ini sudah terkolek secara otomatis dan secara real time nanti masuk ke data manajemen Eagle Web gitu ya. Nah, adapun jika ada data-data yang di luar dari kegiatan ini, itu bisa dikolek dengan menggunakan feed control Eagle Mobile gitu. Nah, diskusi kita yang terkait dengan drone, jadi penggunaan drone dari head system ini kita gunakan untuk pembuatan base map ya, atau peta dasar untuk mengetahui kemajuan dari pertambangan atau kegiatan peledakan, juga digunakan untuk pembuatan 3D terrain untuk mendesain drilling yang lebih sesuai dengan kondisi aktualnya gitu. Ya, bisa di next mungkin. Nah, ini salah satu modul ya yang terkait dengan drone adalah Eagle Mapper, di mana kita melakukan 3D geographic dan geological data capture. Jadi data dari drone ini kita gunakan untuk mendesain pattern drilling dan juga blasting. Kelebihannya apa bandingkan dengan metode konvensional? Jadi jika menggunakan drone, kita bisa memprofiling dari free phase ya. Free phase itu zona bebas untuk kegiatan peledakan, sehingga hasil fragmentasi itu jauh lebih uniform atau seragam dan juga jauh lebih kecil dibandingkan jika kita tidak mempertimbangkan kondisi geografik atau geological set information yang ada gitu. Nah, kemudian juga biasa kalau untuk lokasi peledakan kita acuan untuk mendesain itu hanya boundary dari mine planning, jadi dari data survei topografi biasa, tapi kita nggak tahu nih kondisi aktualnya dia itu undulasi kah atau ada pad yang kurang baik. Nah, jadi untuk penempatan lubangnya itu kurang tepat gitu. Jadi untuk badan spasinya juga jadi kurang presisi gitu kan. Jadi drilling kesulitan untuk melakukan operasi di lapangan. Nah, sehingga badan spasi dari target yang ditentukan tentu akan di luar dari KPI yang diinginkan. Nah, ini untuk Eagle Mapper. Kemudian selanjutnya ada untuk fragmentasi ya, Eagle Frag. Mungkin bisa next. Nah, ini drone juga digunakan untuk mengukur fragmentasi ya. Jadi sebelumnya jika tidak menggunakan drone di pertambangan itu biasa mengukur fragmentasi itu gambarnya hanya 2 dimensi ya, 2 dimensi. Terus ada komparator untuk mengukurnya, misalnya bola ukur ataupun stick pengukur. Nah, kalau dengan memanfaatkan drone kita bisa menggunakan data point cloud ya. Jadi gambarnya tidak hanya 2 dimensi saja, tapi sudah bisa dimensi gitu kan. Nah, kemudian juga dalam image processingnya dengan Eagle Frag ini juga sudah memanfaatkan AI ya. Jadi untuk hasilnya ketika engineer melakukan analisis itu tidak perlu banyak koreksi untuk fragmentasi yang diukur gitu. Oke, lanjut. Nah, lalu apa ya value proposition ya yang didapat ya dari penggunaan heads ini ya. Jadi jika sebelumnya kita melakukan desain drilling dan peledakan itu tidak mengconsider gitu set topografik, terus geological informationnya seperti apa gitu kan di lokasi. Nah, dengan menggunakan drone karena aplikasinya jauh lebih mudah, bahkan tadi dari dibilang malah 10 kali lebih mudah ya dibandingkan yang konvensional. Nah, jadi karena sudah menggunakan drone akan merefleksikan kondisi dari lokasi yang sebenarnya, sehingga hasil fragmentasinya jadi jauh lebih baik gitu. Kemudian juga
Jika sebelumnya kita masih menggunakan paperwork ya untuk menulis hasil dari pekerjaan kita baik dari operator atau pengawas di lapangan, dengan sistem HEDS ini sudah tidak ada lagi ya pekerjaan menggunakan kertas karena semua informasi atau pekerjaan yang dilakukan itu sudah otomatis masuk ke dalam web gitu. Dengan adanya ini juga meng-cut proses ya, biasanya operator melakukan reporting, kemudian admin harus menginput data, nah itu menghemat banyak waktu gitu ya. Kemudian juga data yang dihasilkan itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan untuk menganalisis kegiatan drilling dan blasting selanjutnya untuk melakukan optimalisasi gitu. Nah ini kemudian juga ini yang dimaksud barusan yang poin ketiga, jadi blasting itu hanya dimanfaatkan untuk di satu lokasi saja. Jadi untuk blasting selanjutnya itu menggunakan pattern yang sama. Padahal berdasarkan data ini masih bisa kita optimalisasi gitu. Nah jadi dengan menggunakan data kita bisa melakukan feedback analisis untuk hasil blasting yang optimal. Nah juga kemudian jika sebelumnya karena tanpa data kita melakukan desain itu hanya berdasarkan pengalaman. Nah dengan adanya banyak data kita bisa melakukan optimalisasi dan analisis gitu. Nah kemudian juga dengan sistem digitalisasi kita juga mengurangi jumlah manpower ya yang harus terpapar langsung ke lapangan ya, seperti mulai dari kegiatan surveying atau ke lokasi peledakan gitu kan. Nah karena misalnya dengan menggunakan teknologi drone ya, kita tidak perlu langsung menuju ke lapangan hanya untuk mengetahui elevasi berapa sudah tercapai gitu kan dari kegiatan pertambangan ataupun pick up lubang peledakan satu persatu gitu, karena sudah terekam semuanya gitu. Next. Nah tentunya kembali lagi ya, untuk sistem digitalisasi ini adalah benefitnya apa gitu kan. Nah benefitnya adalah kita bisa melakukan optimalisasi ya dari semua rangkaian kegiatan ya. Nah karena HEDS ini fokusnya ada di kegiatan drilling and blasting. Nah jika dilakukan optimalisasi ya di kegiatan drilling and blasting dengan cost minim mungkin, tapi untuk quality fragmentasinya tetap dipertahankan, ini akan menghasilkan downstream effect yang baik ya dari kegiatan loading, hauling dan juga crushing gitu kan. Nah sementara kalau sebagai informasi kegiatan drilling and blasting itu mungkin cuma sekitar kurang dari 5% ya dari kegiatan mining. Tapi kegiatan yang lain yang downstream itu bisa dia 30%, kemudian untuk crushing malah bisa sampai 50% dari kegiatan mining. Nah jadi dengan hanya mengimprove kegiatan drilling and blasting dengan fragmentasi yang baik, tentunya kegiatan loading juga akan lebih mudah dilakukan karena minimnya boulder ya dari hasil peledakan, kemudian juga kegiatan hauling juga retasenya akan lebih cepat ya, jadi akan menambah productivity. Kemudian dari segi crushing juga powernya akan berkurang karena fragmentasi yang dihasilkan jauh lebih baik dan lebih seragam gitu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Pak Adrian. Ya, ini udah makin seru nih ya. Udah kita dengerin bagaimana penggunaan teknologi drone di mining, karena memang tema kita hari ini kan enhancing mining efficiency and safety with drone technology. Jadi kita nanti diskusi bareng-bareng gitu ya. Kita udah dipaparkan oleh panelis-panelis kita di depan ini, dari mulai manufakturnya, operasinya, kemudian implementasinya, sampai tadi HEDS ya, Hanwha as Total Solutions, itu komprehensif sekali. Jadi sepertinya dari hulu sampai hilir tuh kayaknya disikat semua tuh sama Hanwha tuh. Tapi itu kita lihat sama-sama bahwa penggunaan drone memang sangat efektif ya Mas ya, sangat efektif, efisien, mempersingkat waktu. Nah, tapi itu semua kita nggak lupa gimana masalah safety-nya gitu kan, teknologinya tadi udah disebutkan,
pengembangannya dari AI udah disebutkan. Nah sekarang kita lanjut ke panelis berikutnya sebelum kita diskusi ya nanti dengan Pak Aji, Pak Sunanto Aji Darmo. Beliau ini drone entusias, ngakunya drone entusias, tapi sebenarnya lebih jago daripada drone entusias. Self-proclaim. Beliau ini banyak di tentang defense ya, tentang apa ya, militer atau pengamanan. Defense and security. Defense saja ya, security. Jadi dari sisi aerospace. Gitu. Jadi beliau ini sekarang jabatannya di Wakil Ketua 2 Komite UAV dari Federasi Aerosport Indonesia. Dan beliau akan memaparkan mungkin lebih banyak masalah safety ya. Jadi gimana nanti, ini teman-teman semua nih ada yang manufaktur, ada yang operator, ada yang pengguna gitu ya. Nah ini kita mesti juga bahas masalah safety-nya. Nah, oke. Ya untuk persingkat waktu silakan Pak Haji. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menggantikan partner saya juga Pak Liu Purnomo yang harusnya menjadi speaker untuk hari ini. Ini kebetulan saya baru dikontak kemarin, ini adalah salah satu materi kita untuk membangun apa sih konsep UAV atau drone ini itu seperti apa dan berkaitan dengan safety-nya seperti apa. Jadi di sini adalah drone itu lebah jantan. Drone itu adalah lebah jantan yang dikendalikan oleh lebah betinanya atau ratu lebahnya. Jadi dia itu adalah sesuatu yang bisa remotely operated. Nah ini kebetulan karena background saya defense, saya mengambil banyak terminologi dari US Air Force, disebutnya remote piloted aircraft. Itu drone udara namanya, karena ada drone air, ada drone darat, ada drone macam-macam. Nah di sini flight test planning and consideration, karena berkaitan dengan resiko dan keselamatan. Oke, halaman selanjutnya. Nah, Federasi Aerosport Indonesia, komite UAV dan drone itu tuh komite yang baru, dan saya juga baru tahu sejarahnya dari Mas Asya tadi pagi saya baru tahu sejarahnya, karena saya tiba-tiba jadi wakil ketua 2 gitu, coba datang ke Munas pasang pangkat langsung jadi. Nah di sini ketua komite kami adalah Marsikal Muda Purnawirawan Agung Sasongko Jati, call sign-nya Sarki karena beliau adalah pilot F-16. Sekretaris komite adalah Bapak Gasim Sahab, Wakil Ketua 1 Bapak Tendi Febrian, praktisi industri UAV juga di Puma Aero. Lalu saya sendiri Wakil Ketua 2 Sunanto Aji Darmo, saya yang paling muda di sini, walaupun beruban gitu. Nah, sebelum pindah halaman, kenapa FASI itu sebagai elemen namanya semacam komponen cadangan dari potensi pertahanan udara, kami berkepentingan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat perihal teknologi drone ini juga. Jadi kami itu bukan pelaku yang jago atau gimana, itu nanti ada industri, ada praktisi. Kami itu mensosialisasikan. Jadi, oh Pak, ini apa tadi yang 3 orang ngomong agak rumit gitu, itu saya kayak kelewat cerdas. Nah, datangnya ke saya. Ini, yang gampangnya tuh ini. Nah, di sini kami ingin mensosialisasikan tentang manfaat drone itu seperti apa, resikonya seperti apa, terus mitigasinya seperti apa, dan membudayakan agar sumber daya manusianya juga bisa menerima, memanfaatkan, dan menjadi pelaku di industri drone ini. Nah, disitulah kami mencoba meramu sesuatu di kepengurusan kami yang pertama. Ini ya, karena komite yang pertama ini baru 2023 sampai 2027. Berikutnya. Nah, ini agak lama di sini, ini ada foto saya di sini. Your speaker for today. Saya itu penggemar antariksa dan dan aerospace. Saya itu dari dulu suka, yang penting terbang aja. Saya itu sekarang lagi sekolah pilot juga di Curug gitu, karena nerbangin pesawat remote terus, pengen dicoba dinaikin gitu, akhirnya terbang pesawat beneran. Nah, yang sebelah sini ya itu, saya kerjanya tuh cuman mainan aja. Jadi kalau ditanya istri kemana, main pesawat gitu. Nah, ujung-ujungnya semua mainan. Nah, dari mainan ini harapannya tuh kita bisa membudayakan diri kita,
kru dan memudayakan lingkungan itu untuk bermain secara profesional dan safe di dunia yang sebetulnya ini tuh mainan yang kompleks. Jangan kira drone itu tuh sesuatu mainan yang kayak mobil remote control. Mobil remote control mati, diem di situ. Tapi kalau drone lepas kendali atau mati, pergi kemana dia tuh. Dia bisa nyelonong sendiri dan itu ada resikonya. Dan kebetulan karena industri saya sendiri bergerak banyaknya itu di bidang conceptual design, research and development, dan di bidangnya itu defense dan security. Jadi saya ini melihat dunia yang memiliki resiko tinggi di dalam drone ini. Jadi saya itu kalau mereka ini restoran, koki dan pabrik makanannya, saya food kritiknya di sini. Saya jadi sesuatu yang memberikan semacam check and balance di situ. Lanjut. Nah, flight test filosofinya kita, Ahmad Victoria Curam. Victory is in preparation. Keberhasilan atau kejayaan itu ada di dalam persiapan. Kita punya clear goal and objective, punya perencanaan yang fasenya itu terpikirkan dengan seluruhnya. Ini mohon maaf dalam bahasa Inggris ya. Terus kita punya prediksi dari performance and limitation dari barang yang akan kita terbangkan, termasuk komponen yang ada di dalamnya. Terus berikutnya adalah kita harus sering berlatih skenario pengujian dan operasinya. Ini kalau di SAT-81 Gultor itu sebutannya gini, kami bukan hebat tapi kami terlatih. Nah di situ, itulah juga yang true dan benar di dunia pengoperasian barang yang kompleks seperti drone seperti ini. Terus kita harus persiapkan juga namanya eventuality and emergency plan. Belum kejadian harus sudah dilatih. Oh ya, jangan lupa bawa pemadam kebakaran, jangan lupa misalkan bawa mobil atau kendaraan buat ngejar apabila terjadi eventuality misalkan. Dan simulation and drill. Simulation and drill itu membuat kita fasih dan bisa memprediksi ada potensi ada potensi kesalahan lah, ada potensi bencana lah. Itu bisa kita simulasikan di situ atau bisa kita ketahui melalui simulasi tersebut. Lanjut. Nah, ini klasifikasi yang kami sadur dari berbagai sumber, tapi ini klasifikasi yang menurut kami itu hampir menggambarkan realnya di dunia nyata itu seperti apa. Pertama, ada drone yang saat ini oleh ICAO, International Civil Aviation ya, Organization, itu masuk ke CSR 4107 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui DKPPU, yaitu drone di kelas sampai dengan 25 kg. Kalau di FAA, kelasnya itu untuk ini adalah 450 gram hingga 25 kg. Karena di bawah 450 gram dianggapnya sangat tidak beresiko. Jadi boleh terbang bebas. Tapi kayak di Jerman, saya punya license di CSR 107, saya license-nya di Jerman. Itu dianggapnya juga masih dalam ini sehingga drone mainan kayak yang kecil tuh namanya DJI apa? Neo yang baru yang Neo. Oh nggak tahu, ada yang kecil ya? Ada yang baru yang itu tuh termasuk CSR 107 sehingga operatornya sendiri harus memiliki sertifikat. Lalu berikutnya ada kelas 25 hingga 115. Ada yang menyebutnya 25 hingga 50, ini 25 hingga 115. Ini kita sadur dari CSR 107 Microlight and Flying Sport Device. Dia itu klasifikasinya itu kayak gantole, terus kayak trike, itu klasifikasi seperti ini. Berikutnya lagi ada kelas 115 hingga 450 kg. Di UAV kita nyebutnya medium size tactical remote piloted aircraft system. Ini juga berdasarkan dari CSR 103. Dan berikutnya ada kelas 450 kilo hingga 600 kilo. 600 kilo itu adalah batas teratas dari yang disebutnya light sport aircraft atau experimental aircraft. Lewat dari itu pesawatnya harus mengikuti, kalau di Amerika harus mengikuti FAR 23 untuk regulasi pesawatnya. Berikutnya yang di atas 600 sehingga 1,4 ton itu, 1450, disebutnya light medium altitude long endurance RPAS. Ini bukan terminologi yang benar,
kita lagi mikir ini terminologinya mau apa gitu. Ini kita juga karena belum keidean, tulis aja yang tahu dulu gitu. Nah, berikutnya adalah yang di atasnya 1450 hingga 570 kilo. Biasanya kalau di pesawat apa namanya? Kalau di pesawat berawak, kelas ini itu sudah mesinnya turboprop atau dia mesin piston tapi harus dual engine seperti ini. Nah, kenapa klasifikasi ini penting? Karena ini berkaitan dengan ukuran binatang yang kita terbangin. Nah, kalau dia besar, dia terbangnya bisa jauh. Kalau terjadi sebuah eventuality, bawa bahan bakarnya banyak, masanya tinggi, dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kalau dia barangnya kecil, dia itu terbangnya pendek, nggak banyak bahan bakar, maka dia akan menimbulkan risiko yang lebih kecil. Kenapa ini penting klasifikasi? Karena seperti yang dijelaskan oleh CEO dari Beta, Pak Indra tadi, drone itu adalah wahana yang membawa payload. Nah, jangan sampai kita dengan payload yang ringan, cukup di bawah yang kecil, terus mau gaya-gayaan pakai drone yang lebih besar. Karena dia menambah faktor risiko di sana. Sehingga permainan balance ini tuh penting, karena balance ini berkaitan dengan resiko yang harus dihadapi. Lanjut. Nah ini, flight test purpose and phase scenario. Pertama, ada komponen test, ada experimental test, ada prototype test, production series test, ini jenis uji cobanya ya. Ada airborne test, production series itu ada tes di bawah, ada tes terbang. Terus ini aircraft performance and envelope test, ini kalau pesawat misalkan sayap tetap, atau mungkin rotary wing juga terbangnya altitude-nya seperti apa. Lalu payloadnya tes sendiri. Kenapa tes seperti ini? Karena kesuksesan dari drone ini dan reliability dari drone ini bergantung reliability dari komponen-komponen penyusun drone tersebut. Apa sih sebetulnya safety, apa sih sebetulnya reliability? Uang itu tuh, uang atau resources. Industri tambang kenapa kok rumit juga gitu. Bahkan kita nyebutnya setelah defense itu ya energi dan mineral gitu. Karena industri tambang itu penentu ketahanan negara atau penentu kekuatan negara tersebut membentuk teknologi pertahanannya. Sehingga kesuksesan mengeksploitasi sumber daya alam menentukan ketahanan negara tersebut. Nah, apabila sumber daya alam tersebut bisa dieksploitasi dengan efisien dengan teknologi drone ini, maka teknologi drone ini harus menjadi sesuatu yang reliable. Artinya kalau bahasa Sundanya kalau sudah tidak ada bahu bersandar, masih ada gehu untuk didahar gitu ya. Nah, jadi harus sehandal itu, jangan sampai kita bersandar ke bahu terus bahunya ternyata geser ke yang lain gitu. Nah, drone itu juga harus dibuat sehingga kita itu bisa rely dengan dia, bahwa hasilnya, performance-nya itu bisa predictable. Nah, untuk tes ini itu membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang dirasakan oleh industri-industri UAV di Indonesia dan di dunia sebetulnya. Itu adalah permainan udara itu permainan yang intensif kapital. Atau capital intensif permainannya. Membutuhkan modal yang besar. Negara-negara yang sukses mengembangkan teknologi ini adalah yang mau tidak mau disubsidi atau didukung oleh pemerintahnya. Entah didukung risetnya, didukung permodalannya, seperti China atau DJI. Ada yang tahu Bulog kan, Badan Urusan Logistik, di Indonesia belinya apa? Beras, gula kayak gitu. Kalau di sana enggak. Bikin mesin genset, aduh saya mau bikin mesin genset 10.000, ya udah dibeli dulu sama Bulognya. Nanti dibeli dulu, nanti baru Bulognya itu cari penjual. Nah, di Indonesia itu belum seperti itu, sehingga di Indonesia untuk masuk ke mass market untuk teknologi ini itu masih agak berat. Karena kompetisinya kita mendapatkan favor dari negara atau dari pemerintahnya itu dengan sangat tinggi. Belum lagi industri di Amerika dan industri di Eropa yang mendapatkan grant yang sama. Kalau saya ini untuk drone-drone seperti ini, Eropa banyak ya. Eropa itu, European Commission, itu memberikan grant penelitian dan pengembangan industri yang sangat besar untuk teknologi-teknologi dual use seperti ini. Kenapa dual use? Karena teknologi ini setengahnya itu sudah defense technology. Kalau mau tahu di Ukraine sekarang yang banyak matiin tentaranya kan drone di situ. Drone tempelin granat, jedor gitu. Nah, karena dual use ini penting, negara pun berkepentingan. Nah, disitulah
Fasi, ini saya akan ngomongin Fasi dulu ya, dan kami harap Asta pun nanti bisa menjadi lobbying power ke pemerintah untuk teknologi seperti ini. Sehingga orang tuh paham bahwa ini tuh penting dan ini tuh membuat efisiensi kerja kita itu sangat tinggi. Lanjut. Ini udah ya? Udah habis ini? Udah habis belum? Lanjut ini. Oh, udah habis ya? Oh, iya. Nah, satu lagi closing remark-nya, selain wahana personel, Fasi juga berkepentingan untuk mensosialisasikan bahwa setiap personel pelaku industri drone ini selain certified, dia juga harus dicek background-nya. Karena drone ini dual use sebagai dual use item memiliki potensi disalahgunakan. Dan itu yang kami harapkan untuk di masyarakat dan pelaku industri juga tetap mawas dan menjadikan hal ini itu sebagai kriteria sebagai kriteria pertimbangan dalam menyusun bisnis di bidang drone ini. Mungkin itu dulu ya. Siap. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Haji. Oke, kita semua udah sama-sama dengar semua ya. Jadi masalah safety tadi dari Pak Haji menyampaikan bahwa ini drone ini bisa positif, bisa negatif gitu kan. Nah, tugas kita semua di sini baik dari Asta, dari Fasi, dari teman-teman semua, dari industri mining menjaga bahwa drone ini harus tetap positif gitu. Jadi kita harus mengembangkan dan mengoperasikan secara bermartabat mungkin ya. Jadi harus certified, harus mengerti tentang aturan dan sesama industri juga harus saling kolaborasi supaya teknologi drone itu semakin maju. Gitu. Oke, ini panelis semua udah menyampaikan dari backgroundnya masing-masing. Saya akan buka sesi pertanyaan sambil kita diskusi juga di sini bareng-bareng. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu. Ini ada dua sisi kiri dan kanan, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau belum ada, saya pancing dulu nih. Saya punya banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi sebelum lebih spesifik, saya pengen tanya ke semua panelis nih. Tadi kan kita udah sama-sama dengar ya dari teman-teman di panelis ini bahwa tren masa depan teknologi itu, teknologi drone terutama ya, teknologi drone itu masih sangat menjanjikan ke depannya. Saat ini aja tadi dari Mas Ardian, Hanwha aja udah dari hulu sampai hilir di mining udah menggunakan drone. Nah sekarang kalau saya mau tanya nih masa depannya, itu teknologi drone katakanlah sekitar 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan itu akan seperti apa sih? Gitu. Jadi dalam inovasi teknologinya tuh akan seperti apa gitu. Mungkin pertanyaan itu pertama saya ke Pak Indra dulu deh. Gimana nih Pak Indra nih? Pak Indra melihat bahwa 5 sampai 10 tahun ke depan deh, nih nanti teknologi drone akan seperti apa? Silakan Pak Indra. Siap. Sebenarnya tadi saya juga kagum ya dengan paparannya Mas Adrian gitu ya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa tadi seperti yang kata Mas Haji juga, kalau drone itu ya sebenarnya cuman wahana kendaraan gitu kan. Pemanfaatannya untuk apa itu ya tergantung sensor yang kita sematkan dan sistem yang kita kombinasikan gitu kan. Kalau tadi kan kasusnya di Hanwha untuk manage blasting tuh dari awal sampai akhir gitu ya. Nah kalau kedepannya sih ini tuh sebenarnya masih saat ini tuh drone ini pemanfaatannya masih kulit-kulitnya lah. Kedepannya ini pasti lebih banyak lagi pemanfaatan-pemanfaatan yang di luar nurul kita sekarang, di luar nalar kita sekarang gitu kan. Dalam 10 tahun ke depan mungkin yang akan lebih kelihatan itu mungkin drone-drone yang lebih besar dulu. Jadi drone-drone untuk pengiriman barang dan sekarang juga udah ada beberapa yang masuk ke drone untuk mengirim orang gitu sebagai taksi terbang gitu. Tapi mungkin untuk taksi terbang teknologinya sudah possible, tapi regulasi dan safety-nya mungkin masih dipertanyakan. Tapi untuk kargo saya rasa pemanfaatannya akan lebih dekat gitu ya untuk drone besar. Dan untuk drone-drone kecil yang seperti kita gitu ya, yang di bawah 25 kilo, mungkin ke depannya itu akan lebih
autonomous, lebih banyak automasinya dan aplikasinya tuh lebih bervariatif lagi. Mungkin seperti itu sih yang saya bayangkan. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah berikutnya saya mau tanya sama Pak Adrian nih. Pertanyaan masih sama Pak, jadi cuman saya tambahin sedikit kalau dari sisi pertambangan nih, harapannya atau bukan harapan ya. Iya harapan sih 5 sampai 10 tahun ke depan tadi dari Mas Adrian menyampaikan Hanwha Heads tadi itu kan sebenarnya udah kalau kita sekarang lihatnya kayak gila nih, canggih banget nih gitu kan. Nah, cuman nih perlu nih digali lagi nih 5 sampai 10 tahun ke depan harapannya gimana Mas? Atau bayangannya Mas Adrian deh, ini bakal seperti apa nih di mining? Silakan Mas. Ya, kalau ini ya, saya sebagai user sih mungkin kalau berharap gitu kan. Ini nyala nggak? Udah nyala. Kurang dekat kayaknya. Ya, sebagai user sih berharap ya kalau drone tuh daya tahan baterainya gitu kan lebih lama gitu kan. Kemarin juga kan kita pertimbangan untuk membeli drone tuh kan daya tahannya berapa lama gitu kan. Untuk di lapangan apalagi di lokasi pertambangan itu diterbangkannya kan kondisinya di siang hari. Berarti akan juga menambah konsumsi baterai ya karena suhunya lebih tinggi, kemudian juga kondisi anginnya juga kan lebih variatif ya kalau di pertambangan yang lahannya gersang gitu kan. Kemudian juga dari bentuknya juga mungkin akan lebih kecil ya untuk drone ya, karena dengan bentuknya yang lebih kecil itu kan mudah untuk dibawa untuk bekerja gitu ya, apalagi di tambang. Misalnya kalau kami kan ada tuh menggunakan wing truck itu cukup besar juga nih, ribet untuk bawanya kan. Ya mungkin ke depan dengan kemampuan yang sama seperti sekarang dia bentuknya akan lebih kecil gitu kan. Ya mungkin itu saja ya kalau angan-angan gitu ya. Kalau untuk sekarang sih aplikasi sebenarnya sudah bagus ya. Kita bisa mapping secara otomatis itu kan tracknya bisa diatur sama kita direncanain kan, itu udah keren banget lah kalau teknologi sekarang gitu kan. Cuma kalau ke depan sih lebih ke tadi baterai atau bentuknya akan lebih kecil menurut saya. Oke, ini menyambung tadi nih Pak presentasinya Pak Indra di awal. Pak Indra tadi mention masalah AI. Nah, kalau di Hanwha kira-kira gimana? 5-10 tahun ke depan apa sekarang jangan-jangan udah pakai AI nih? Gimana Mas? Tadi udah. Oh, udah. Ya, kalau Hanwha ini kan tadi ya untuk software untuk menganalisis fragmentasi ya. Memang untuk pengambilan gambarnya kan pakai drone ya. Tentu harus akurasi gambarnya juga harus bagus juga nih dari drone-nya untuk kameranya. Nah, untuk AI sendiri digunakan untuk image processing-nya. Jadi kan image processing-nya dalam menentukan apakah ini material yang fine atau boulder atau moderate atau soft. Nah, itu sudah by AI Pak kalau Hanwha gitu. Oke, terima kasih Pak Rian. Berikutnya Pak Gilang dari Tera Drone. Gimana nih Pak Gilang? Dari sisi operatornya nih pertanyaannya sama. Dari sisi operator, tadi usernya Pak Rian udah menyampaikan harapan-harapannya, Pak Indra juga tadi udah memprediksi ke depannya nanti ada drone kargo. Operatornya gimana nih? Drone kargo nih udah mulai di depan mata gimana nih? Atau mungkin ada yang lain, ada insight yang lain. Silakan. Mungkin yang pertama saya ingin coba yang ada di bayangan saya. Pertama, teknologi drone ini akan bergerak sejajar dengan perkembangan teknologi lainnya. Contoh kalau secara hardware misalkan baterai. Baterai yang saat ini ya masih paling banyak masih LiPo seperti itu ya. Di mana saya juga beberapa kali berdiskusi dengan usaha di energi hidrogen. Bahkan beliau masih percaya bahwa ya udah nanti tak bikinin Mas katanya. Wah tak bikinin tak temuin sama semua ahli drone Mas. Sekalian bikinin deh semua tuh baterai untuk semua ahli drone. Itu satu. Lalu juga secara material misalkan. Oke sekarang mungkin masih mayoritas komposit atau mungkin plastik atau karbon dan lain-lain. Dan saya rasa itu akan bergerak sejajar. Lalu juga secara software. Tadi AI. AI ini juga penggunaannya cukup beragam. Mungkin kalau tadi pengalaman dari Mas Adrian di image processing ya. Jadi based on raster. Kalau pengalaman kami sendiri pun saat ini sudah based on point cloud.
Jadi raster, point cloud, mungkin nextnya juga dengan data-data yang lebih kompleks lagi, entah database atau apapun, itu juga akan berjalan sejajar. Jadi teknologi drone itu akan maju sejajar dengan perkembangan teknologi lainnya. Lalu yang kedua itu mengenai masifnya pengaplikasian di berbagai macam sektor lainnya. Contoh tadi yang saya baru ceritakan mostly itu bidang engineering, antara oil and gas, tambang, konstruksi, dan lain-lain. Kita belum merasakan manfaat dari drone misalkan di sektor logistik. Nah tadi contoh drone logistik, drone kargo ya, atau bahkan drone logistik di warehouse. Yang sistemnya dia untuk melakukan stok opnam secara otomatis, atau bahkan di bidang kesehatan di Indonesia belum begitu terasa gitu. Dan jadi penggunaannya akan semakin masif, akan semakin banyak di berbagai macam sektor lainnya, atau bahkan sekarang entertainment. Entertainment sudah pernah lihat lah ya beberapa kali di Indonesia drone light show. Jadi pemanfaatannya yang lebih banyak ke masif ke sektor lainnya sehingga pemanfaatan drone makin banyak. Nah yang ketiga baru nih ada hubungannya dengan Pak Haji. Ini mengenai regulasi. Ketika pemanfaatan drone makin banyak, ayo kita bayangin Bapak Ibu di udara nanti ini akan banyak sekali lalu lalang benda berterbangan. Resikonya jadi jauh semakin lebih besar. Nah sehingga masa depannya selanjutnya adalah ada yang mengontrol itu. Dikontrol itu bukan berarti hilang kendalinya oleh seseorang yang lain, tapi kita jadi lebih mudah untuk mengatur. Kita tahu bahwa semua benda yang sedang berterbangan di atas kita itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu memang akan berkelanjutan untuk kita juga nantinya. Jadi itu saya coba sampaikan pertama, teknologi drone akan bergerak sejajar dengan teknologi lainnya. Yang kedua, pemanfaatnya akan menjadi semakin lebih masif ke berbagai macam sektor lainnya. Lalu yang terakhir adalah adanya pengendalian dari pemanfaatan teknologi drone. Mau itu untuk taksi, mau itu untuk logistik, mau itu untuk survei dan pemetaan. Jadi kira-kira itu yang ada di bayangan saya Mas Hasan. Terima kasih Pak Gilang. Nah, tadi udah disebutin langsung sama Pak Gilang nih untuk Pak Haji nih. Tadi kalau saya bisa simpulkan, karena pengembangan teknologi drone itu sejajar dengan teknologi lainnya, kemudian ke depannya kan masih pertanyaan yang sama, nanti berkembangnya akan seperti apa dan 5-10 tahun ke depan. Tapi mungkin khusus Pak Haji nih, saya mau lebih dalamin sedikit masalah gimana nih nanti dengan perkembangan yang masif gitu ya. Kemudian safety-nya bagaimana, kemudian yang ujung-ujungnya regulasinya nih. Artinya mungkin regulasinya belum ada, tapi mungkin dari FASI atau dari Pak Haji sendiri punya gambaran nih nanti regulasinya apakah drone ini akan diatur seperti pesawat aircraft yang biasa, yang man gitu ya, atau memang ada jalur sendiri atau gimana? Silakan Pak Haji. Jadi prediksi 10 tahun ke depan, kalau kita lihat dari existing condition sekarang, drone ini akan menjadi subjek yang heavily regulated, heavily controlled. Karena dia dual use. Dual use tadi itu maksudnya konflik Ukraina dan Rusia itu menunjukkan potensi drone ini itu sangat mudah sekali untuk belok. Dari drone racing ditambah granat itu udah bisa jepret orang gitu. Nah, disinilah kita butuh mulai dari sekarang, sebetulnya bukan cuma Indonesia saja. ICAO sendiri itu belum ada regulasi yang mengikat betul-betul. Namun ada satu aturan yang disebut namanya Missile and Technology Control Regime MTCR. Dia tuh sebetulnya membatasi wahana yang dapat membawa bahan peledak jalan 300 km. Drone-nya yang dipakai Terra Drone, yang dibuat beta itu banyak yang bisa terbang lurus, otonomus 300 km itu banyak yang bisa. Itulah yang sedang ingin beberapa pihak juga meregulate hal tersebut. Jadi nanti persaingan usaha ini akan menjadi persaingan akses ke teknologi. Belum tentu nanti autopilot akan dijual bebas. Kayak sekarang mungkin masih ada Taiwan ya, dia masih bisa jual kemana-mana. China 1 Juli kemarin membatasi penjualan dual use komponen. Sekarang kita tidak bisa seenaknya kayak dulu beli drone yang bisa nembak rudal lagi itu udah nggak bisa. Terus teknologi drone ini ke depannya akan menjadi money making machine. Kepentingan ekonominya tinggi sehingga orang akan mengkeep dan membatasi teknologi ini untuk diproliferasi secara mudah ke negara-negara saingan atau negara kompetitor-kompetitornya.
industri ini akan berkembang pesat di bidang entertainment, di bidang field operation. Field operation itu termasuk mining di dalamnya karena dia drone ini kan bisa meringkas tugas yang harus meliputi wilayah yang luas dalam waktu yang singkat. Itulah drone di situ. Sehingga dan bukannya tidak mungkin dalam waktu dekat dalam 10 tahun ini mulai muncul yang namanya jurusan drone khusus, bukan cuma teknik penerbangan. Bisa jadi mungkin dari subjur dulu, atau subjur itu apa sih namanya? Kelompok bidang keahlian ya. Nah, dari situ nanti jadi jurusan sendiri, karena sebetulnya saya yang udah nyobain 2 pesawat gitu ya, pesawat unmanned sama manned itu ya beda juga rasanya sensasinya tuh beda. Disiplinnya walaupun saya merasa lebih disiplin di pesawat berawak gitu. Cuman mental operatornya tuh beda, nggak bisa kita ngambil pilot langsung nerbangin drone, itu nggak bisa. Seperti halnya kita nggak bisa langsung ngambil pilot drone langsung nerbangin pesawat berawak. Nah jadi saya agak langka gitu nerbangin dua-duanya. Sebetulnya teman saya banyak, cuman ini itu harus diakui bahwa dunia ini mirip tapi beda gitu. Dan menurut saya butuh perlakuan yang beda juga. Dan ini walaupun FASI itu di bawah TNI AU, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik pemerintah ya. Pemerintah Indonesia effortnya untuk industri di dalam negeri Indonesia sendiri menguasai teknologi ini masih rendah, sangat rendah. Saya tuh udah lihat namanya budget untuk development industri, bukan development teknologi, jangan salah. Development industri itu ditanya, kamu pegawainya ada berapa, saya kasih subsidi, yang penting perusahaanmu bisa jalan 5 tahun ngembangin ini. Laku nggak laku, yang penting jalan dulu. Kan tadi kan, pelaku drone itu tuh potensi negara sebetulnya. Yang dia itu bukan merupakan sekedar economic value, tapi di sini pelakunya itu adalah strategic value. Nah, strategic value itu yang nggak bisa diuangkan. Nah, disitulah kita yang muda-muda ini ya, walaupun ubanan itu, kita yang muda-muda ini harus coba meyakinkan decision maker di Indonesia bahwa ini adalah future yang tidak bisa dihindari, dan apabila tidak dihandle dari sekarang dengan proper kita akan kalah bersaing atau akan menjadi masalah downstream di kemudian hari. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Haji. Sebelum saya berikutnya, udah ada teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Bapak Ibu? Bebas. Nanya, Pak kenapa drone-nya ada yang baling-balingnya 3, ada yang 4 gitu. Nggak apa-apa. Ini atau Mas. Atau ada yang ada yang oh iya, silakan. Sebutkan nama dan dari mana Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat dari PT Engineering Indonesia. Saya ingin bertanya terkait masalah drone. Ini ada hubungannya mungkin ya, walaupun keluar konteks gitu. Saya ingin menanyakan tentang teori konspirasinya gitu. Masalah UFO, tahu? Saya mau nanyain, apakah UFO itu termasuk drone milik militer negara adidaya gitu? Atau memang asli punya makhluk selain manusia gitu, alien? Itu sih, dari saya kecil saya selalu mempertanyakan itu. Open minded ya, ini okay. Semua harus open minded ya. Ya, saya ingin tahu yang sebenarnya itu tentang UFO itu seperti apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik. Waduh, ini seru banget nih. Aerospace ini. Makanya mata saya langsung Mas Haji nih, langsung ke Pak Haji nih. Oke, mungkin kita langsung Pak Haji aja deh yang jawab ya. Haji Roket sih yang kali ini kalau militer. Nanti yang lain boleh nambahin. Nih kita diskusi nih Pak Haji dulu deh. Oke, silakan Pak. Pertama terminologinya. UFO, unidentified flying object. Benda terbang yang tidak dikenali. Ada pesawat masuk, kita nggak tahu itu pesawat, roket apa-apa, itu UFO definisinya. Itu di situ. Nah, UFO itu definisi yang muncul pertama kali di Amerika. Dulu itu karena dulu itu sebelum Perang Dunia II itu benda terbang kan jarang. Jadi kalau ada benda aneh yang terbang itu apa gitu. Nah, di
sebutlah unidentified flying object. Kita ini ya, saya penjelasannya dari ranah yang saintifik ya. Pertama, kalau kita tidak tahu dan tidak yakin, bukan berarti benda tersebut tidak ada. Jadi gini, sebelum ada yang membuktikan bahwa alien itu tidak ada, itu tetap plausible, bisa jadi. Punya negara adidaya bisa jadi. Sekarang banyak explain atau pesawat-pesawat uji coba itu yang terbang dan ke foto-foto kayak di Amerika. Oh ini ternyata foto ini apa ya, ternyata diumumkan 2 tahun kemudian apa gitu. Itu klasifikasinya UFO juga. Nah, terus berkaitan dengan apakah ada UFO itu terbang itu, oh ada banyak UFO, unidentified flying object itu banyak, terbang itu banyak. Dan itu ada. Yang belum bisa saya jawab dan belum ada jawabannya karena saya sendiri tidak memiliki data dan belum pernah melakukan pengamatan apakah yang menerbangkannya alien, unmanned atau bukan. Bisa aja yang ngeremotnya orang gitu atau yang ngeremotnya alien di atas gitu. Oh, ini juga isinya bukan alien tapi remote kontrolnya alien gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi sementara yang saya bisa jawab itu UFO itu ada, UFO itu banyak. Apakah itu ekstraterestrial atau punya negara adidaya belum tentu. Beta pesawatnya nggak diwarnain, nggak di apa terus terbang gitu, itu jadi UFO juga buatan Indonesia. Hampir jadi negara adidaya gitu. Belum tentu negara adidaya juga yang bikin. Ya, itu Mas ya, dari saya simpelnya gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Gimana Mas Taufik? Masih ada yang mau dilanjut pertanyaannya? Tentang per-UFO-an? Nah, nih. Ya kan di Amerika itu sering ditemuin piring terbang ya, beda dengan drone bentuknya gitu. Nah itu apakah emang itu drone canggih buatan negara adidaya gitu, seperti Amerika atau Rusia gitu? Atau memang ya gitulah banyak yang dirahasiakan di dunia ini. Saya jawab dikit lagi. Penemuan piring terbang itu sampai saat ini belum ada yang dipublikasikan. Jadi nemu piring tuh, nah ada piring terbang di sana itu biasanya kalau istrinya ngamuk sama suaminya, nah itu baru ser gitu piringnya tuh terbang. Nah itu baru ada bukti otentiknya. Selama yang menemukan itu tidak mempublikasikan dan belum ditanggapi oleh komunitas sains, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah ditemukan. Gosipnya ditemukan. Nah, kan kayak Roswell itu kan itu gosip. Gosipnya. Nah, selama gosip dan gosipnya disimpan dan tidak dibagikan ke halayak ramai, kita ya baru bisa menganggapnya itu masih menjadi cerita aja, belum menjadi bukti saintifik. Jadi kalau nanya sudah ditemukan piring terbang belum, karena belum ada buktinya dan belum ada yang publikasi seperti itu. Gak tahu mungkin Pak Indra udah pernah nemuin. Ya, tapi benar saya setuju sama Mas Haji. Jadi emang kalau kita di dunia sains itu kan apapun bisa kita sebutkan, tapi semuanya itu harus diverifikasi oleh komunitas sains kan. Kita bisa bikin laporan apapun gitu kan, tapi kalau nggak diverifikasi oleh komunitas sains itu nggak berarti belum valid gitu. Jadi apapun possible, betul, ya kan? Apapun possible bisa jadi. Tapi saat ini belum ada yang terverifikasi gitu. Oke. Masih gosip, rumor. Jadi masih perlu validasi ya. Sama satu lagi nih pertanyaan yang mengganjal saya gitu. Oke, terakhir ya. Soalnya kita nanti mau balik diskusi mining. Oke, monggo Mas. Ini terkait masalah politik ya, militer perang gitu. Kemarin kan saya baca berita itu drone ini dipakai untuk perang dan dia menargetkan langsung pimpinan militer gitu ya atau pimpinan suatu kelompok gitu. Apa itu emang diizinkan oleh internasional gitu hukum perangnya? Ini agak berat nih, Ya. karena udah keluar dari mining, maksud saya, Pak Haji, sedikit aja Pak. Hukum perang, yang namanya perang itu nggak ada yang adil, namanya juga perang gitu. Yang nggak boleh itu dalam konvensi kan cuman kalau non kombatan atau bukan petempur tidak boleh disakiti, kan seperti itu. Tempat ibadah kayak gitu, itu kan umum ya, itu moralitas saja gitu. Gak ada yang namanya, oh perang gak boleh gitu, boleh-boleh aja, yang penting gimana musuhnya, mau dia matinya pakai tusuk sate gitu ya, yang penting musuhnya mati kan namanya perang judulnya kan. Nggak ada, tidak ada hukum internasional yang melarang penggunaan drone untuk apapun, tidak ada. Yang ada, dia melarang ekspor drone dari negaranya dia untuk digunakan sebagai senjata. Kayak Eropa, Inggris, Amerika, China sekarang itu menerapkan regulasi bahwa yang mereka ekspor ini
ada catatannya, nggak boleh dipakai A, B, C, nggak boleh dipakai perang. Bahkan beberapa senjata yang diimpor Indonesia itu ditulis khusus tidak boleh dipakai di Aceh dan tidak boleh dipakai di Papua karena tidak mau terlibat konflik dengan populasinya sendiri. Seperti itu. Jadi hukum internasional yang melarang menggunakan drone untuk membunuh orang itu, membunuh musuh. Kan tadi kan tentara ya, pimpinan tentara itu nggak ada. Bahkan saya tahu dengan pasti beberapa drone yang pernah saya terbangkan di Eropa itu kemarin action di Ukraine, dia menjadi pemandu tembaknya meriam 155 mm-nya Ukraine ke posisinya Rusia dan ngabisin 2 jenderal. Karena drone itu terbang bisa loitering lama di situ, ngenalin pimpinan di situnya siapa. Cuman lihat dari bahwa dia yang pakai mobil paling bagus di situ. Ini kisah nyata seperti itu. Nah, jadi nggak ada larangan ya, pokoknya buat perang apapun. Jadi jatuhnya positif ya, bukan negatif. Itu kalau dalam perang positif itu. Itu kan kemenangan strategisnya kita, perang itu positif gitu. Oke, nanti kita lanjut masalah perang Mas, habis ini. Ini kita mau perang di mining after party. Oke, ada yang lain mungkin? Silakan Ibu. Kita masih punya waktu, Mbak Vivi, berapa menit lagi? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santia. Saya ingin bertanya, apakah dalam teknologi drone itu bisa digunakan di dalam wilayah rawan gempa? Gimana cara menjangkaunya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa maaf tadi? Santia. Ibu Santia. Oke, saya lempar ke Mas Indra atau Mas Gilang dulu nih? Boleh. Mas Indra dulu. Jadi memang salah satu pemanfaatan terpentingnya drone itu untuk kebencanaan. Kita udah beberapa kali terbang untuk kebencanaan. Dulu waktu Semeru meletus, kita terbang sehari bisa nerbangin metain 1.000 hektar. Kemarin waktu gempa dan longsor di Bandung juga kita terbang, itu dalam 15 menit langsung terpetakan semua gitu kan. Jadi sangat-sangat tidak ada masalah. Justru ketika terjadi gempa, ketika akses semua terputus, itu kita susah mengirim orang. Nah sekarang dengan drone bisa langsung selesai gitu. Jangankan di gempa, di lokasi ledakan aja bisa gitu kan, drone lebih aman gitu. Jadi memang sebenarnya sekarang kebencanaan, terus area-area berbahaya, itu drone justru terbukti lebih efektif daripada manusia gitu. Gitu Bu mungkin. Mungkin Mas Gilang mau nambahkan nih. Ya mungkin nambahkan aja sebenarnya ya hampir semua bencana tadi juga udah diceritakan Indra kayak kita bahkan ada komunitasnya sendiri ya yang bahkan ketika terjadi suatu bencana ini para pegiat-pegiat drone itu ngumpul untuk memastikan nih kita ada orang sekian, drone sekian yang kita mau pastikan untuk mengidentifikasi dengan luasan sekian gitu. Jadi kerjanya bareng-bareng. Mau itu kasus gempa, mau itu kasus sempat tsunami Palu kemarin, itu pun juga kita aktif di situ. Mungkin ini harapannya biar lebih banyak yang tahu aja ya bahwa para komunitas drone itu juga bareng-bareng kok untuk membantu menggunakan teknologi ini terjadi ketika ada bencana. Mudah-mudahan bisa kita lebih luaskan informasi ini dan ketika nanti ada sesuatu lagi bisa dihubungi gitu kita. Saya nambahin. Boleh, sedikit aja. Nambahin sedikit aja. Di dalam wilayah bencana, kebetulan minggu kemarin saya jadi pembicara di Padang juga untuk early warning bencana gempa. Drone itu adalah salah satu metode tercepat untuk melakukan intelligence, surveillance, dan reconnaissance kondisi bencana. Jadi bukan hanya dapat, tapi disarankan Bu dari saya. Jadi kalau ada Pemda atau ada badan apa butuh drone surveillance langsung hubungin Beta. Diskon, bilang pakai kode diskonnya dari saya gitu. Dapat diskon. Sebut saja Aji Rocket gitu. Nah itu paling cepat tuh dan low risk, resikonya rendah. Itu satu sektor yang menurut saya penting melakukan investasi SDM dan peralatan yaitu kesiapan kebencanaan untuk drone ini. Oke, terima kasih. Ya, dengan pertanyaan tadi terakhir, habis juga waktu kita untuk berdiskusi di depan. Sebetulnya saya masih banyak pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada para panelis di depan sini. Tapi karena waktu terbatas kita harus akhiri dulu. Ya, saya sebagai moderator berterima kasih kepada teman-teman semua panelis, Pak Gilang, Pak Indra, Pak Adrian, Pak Aji yang sudah berdiskusi bersama-sama dari mulai manufaktur, mining, sampai ke safety, kemudian kita juga ngobrolin masalah UFO tadi ya. Sampai jauh ke masalah aerospace gitu ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa
teknologi drone di mining sudah sangat canggih saat ini. Tadi terbukti dari user langsung, Mas Andia menyampaikan bahwa penggunaan drone di Hanwha itu dari hulu sampai hilir, sampai ke nggak hanya hardware-nya, tapi juga di software-nya, di processing-nya sudah menggunakan AI. Kemudian itu juga tadi Mas Ardia menyampaikan bahwa dengan adanya teknologi drone itu memudahkan, sangat memudahkan teman-teman di Hanwha itu dalam bekerja. Kemudian juga dari teman-teman di operator, dari Mas Gilang, menyampaikan juga bahwa teknologi kedepannya ini semakin masif gitu ya, sehingga diperlukan tadi masalah safety, kemudian regulasi, juga disambut juga dengan Pak Haji menyampaikan bahwa memang regulasi akan terus dikembangkan, standar internasional sudah ada, jadi karena memang kita itu masih harus follow, masih harus mengikuti standar-standar internasional dan kiblat kita ke FAA sebetulnya ya kalau untuk penerbangan ya. Ya apa namanya kemana aja asal cocok Eropa FAA mana ya, aja. Jadi memang ada organisasi internasionalnya ICAO itu di bawah kita UN. Di bawah ICAO ya. Ya itu yang harus kita ikuti. Kemudian dari inovasi dari pengembang dari manufaktur, Pak Hendra tadi juga mengatakan bahwa memang ke depannya nggak hanya di mining tapi akan masuk ke kargo, mungkin nanti pindahin barang-barang miningnya atau barang peledaknya bisa pakai kargo nih. Jadi lebih safe kan. Pindah satu tempat ke tempat lainnya itu menggunakan drone kargo. Sebetulnya drone-drone besar udah ada, udah di depan mata. Cuma tinggal nanti balik lagi masalah regulasi dan operasionalnya. Itu. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, baik itu UFO maupun yang lainnya atau piring terbang yang di rumah gitu misalnya, silakan. Nanti kita after party. Habis ini kita masih bisa diskusi di belakang. Oke. Terima kasih kepada bapak-bapak panelis di depan, terima kasih kepada bapak ibu yang sudah setia menunggu di sini, mendengarkan, bertanya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya tutup acara diskusi siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk para panelis nih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Asya Wadia Sailan selaku Vice Chairman for International Relation of ASTA. Panjang ya Pak, ya mohon maaf. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Oke. Moderator dengan para speakers kita di siang hari ini untuk mengabadikan momen yang indah ini, momen bersejarah. Silahkan, diatur dulu. Oke, baik. Agak rapat sedikit. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oh ya, gaya dulu, jempol. Oh. 3, 2, 1. Lagi? Oh video, oke. Lihat sini ya bapak-bapak. Videonya nggak pakai drone. 2, 3. Wih, keren. Terima kasih bapak-bapak. Wow, keren banget pembahasan di pagi sampai siang hari ini. Iya, baik. Hadirin sekalian dengan penuh rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam, kita telah tiba pada akhir acara Drone Talk Show dengan topik Enhancing Mining Efficiency and Safety with Drone Technology pada hari keempat kegiatan Engineering Forum. Dan terima kasih banyak kepada para pembicara, asosiasi dan banyak pihak yang telah turut serta dalam acara ini. Sampai jumpa dan nantikan kembali pada rangkaian acara Indonesia Energy and Engineering Week tahun 2025 mendatang. Terima kasih, saya Firly Istighfarin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.